Kalau tiga ini tidak memenuhi gitu, saya katakan perubahan itu hanya apa? Mimpi di atas mimpi. Ya, sudah mimpi tapi di atas mimpi lagi gitu. Artinya apa? Khayalan tingkat tinggi gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin larut malam, sudah setengah 12 malam. Wah, mantap. Menyaksikan debat kelima atau debat terakhir yang tadi, terus terang saya pribadi jadi hopeless. Saya ulang, menyaksikan debat kelima tadi secara pribadi, yang nggak tahu yang lainnya. Tapi kalau tanya pribadi saya sangat-sangat very hopeless. Kenapa? Yang pertama, saya coba mengkritisi para penulis yang katanya profesor, doktor, aktivis dan sebagainya itu. Tapi saya mencatat kualitas pertanyaannya itu bagi saya itu tidak menyelesaikan masalah. Kayak memberikan perkuliahan di perguruan tinggi. Sementara permasalahan yang kita bahas adalah permasalahan yang sangat sistemik. Ya, saya ulang ya. Permasalahan bangsa ini adalah permasalahan sistemik. Kenapa sistemik? Nah, kita lihat. Permasalahan-permasalahan yang diangkat selalu berulang. Contoh kasus, kemiskinan tadi diangkat. Apalagi kesehatan diangkat. Masalah buruh, tenaga kerja migran dan luar negeri selalu diangkat gitu. Dan permasalahan-permasalahan lainnya lagi. Artinya apa? Dari setiap periode pergantian kepemimpinan di negeri ini, masalah itu tidak pernah tuntas 100%. Ya. Kita katanya sudah merdeka sekitar 70 tahun lebih. Jadi kalau dibuat semacam generasi, itu sudah 3 generasi. Ya. Anggaplah satu generasi 30 tahun lebih. Sudah 70 tahun kita, berarti generasi ketiga. Pasca Indonesia katanya merdeka 1945. Tapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selalu permasalahan-permasalahan yang berulang. Setuju tidak dengan pendapat saya ini? Setuju. Ya. Jadi permasalahannya sistemik gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan panelis kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersifat sistemik. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya apa? Cabang. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat apa? Parsial. Ya. Karena parsial, maka setiap calon ya akan mengandalkan sesuai dengan apa? Latar belakangnya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan kemampuan keilmuannya. Nah, kita lihat paslon 1 ya sangat akademis, ya wajar, profesor. Yang kedua sangat taktikal, strategis, wajar, mantan pasukan khusus. Yang ketiga sangat kelihatan politikusnya. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Dari 3 paslon ini, ya, secara umum, ya, kalau saya boleh mengkritisi, ya, sangat-sangat mengulang apa yang sudah pernah yang mereka lakukan sebelum dan sebelumnya. Hanya pengulangan saja. Ya. Tadi di akhir saya juga cukup ternyuh. Ya, 01 mengangkat surat tadi, surat Ali Imran tentang kekuasaan. Ya. Tapi sayang seribu sayang, ya. Ternyata apa? Ayat tadi ya diambil sepotong gitu. Kenapa sepotong? Ya. Karena kekuasaan itu diperoleh untuk menerapkan syariat Islam. Ya, saya mengutip pernyataan Imam As-Santibi. Cukup singkat tapi menohok. Apa katanya? Jika akal ya, tidak dikaitkan dengan syariat, yang tinggal pada dirinya hanyalah hawa nafsu dan syahwat. Ya, keras ini ya. Artinya apa saudara sekalian? Kita pertanyakan kembali, apakah 01, 02, 03 ya, solusi-solusi yang ditawarkan itu berdasarkan syariat Islam? Saya tanya sekali lagi, apakah program-program 01, 02, 03
itu dilandaskan dengan pemikiran-pemikiran Islam? Tidak. Jelas tidak. Nah, kita khawatir ya. 01, 02, 03 ya, mereka naik sebagai pemimpin itu hanya apa? Maaf, hanya mengandalkan hawa nafsu dan syahwat kekuasaan. Ya. Kita boleh mengkritisi presiden-presiden sebelumnya gitu. Ya. Tapi apa? Saya pribadi mengatakan sangat takut sekali gitu. Ya. Sangat takut sekali dengan apa? Kondisi negeri ini gitu. Artinya apa? Kita memilih orang-orang ya, yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai apa? Basic pemikirannya. Tidak menjadikan syariat Islam sebagai apa? Solusi dari permasalahan kaum muslimin dan rakyat negeri ini gitu. Ya. Apa artinya kita jumlah mayoritas di negeri ini kaum muslimin ya, 80% lebih, tapi nyatanya apa? Ya, syariat Islam hanya hadir di ranah individu. Ya, kalau kita nikah perkawinan, ya silakanlah dengan syariat Islam. Apalagi misalnya selain nikah, cerai talak dengan hukum Islam, waris dengan hukum Islam. Apalagi meninggal dimakamkan dengan syariat Islam, khitan dengan syariat Islam gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, permasalahan-permasalahan tentang sosial kemasyarakatan, permasalahan-permasalahan tentang pendidikan, kesehatan dan sebagainya tadi yang menjadi topik perdebatan di yang kelima tadi, apakah menjadikan syariat Islam sebagai role model? Jelas tidak. Jadi wajar ya, saya pribadi mengatakan saya hopeless. Apanya yang berubah? Ya, pertanyaan berikutnya gitu. Ya. Kalau solusi-solusi yang tawarkan tidak berdasarkan syariat Islam, gitu. Berarti apa? Pasti pernyataan Imam As-Shatibi tadi itu benar atau salah? Benar. Ya. Insya Allah benar. Kenapa? Imam As-Shatibi mengambil pernyataan itu berarti apa? Dia mengambil dari apa? Khasanah pemikiran Islam. Tidak mungkin dia mengambil dari luar khasanah pemikiran Islam. Ya, banyak ayat mengatakan kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, statusnya apa? Kafir, zalim, fasik. Ya? Jadi apa? Berkolerasi dengan pernyataan Imam As-Shatibi tadi, betul kan? Tapi faktanya apa yang kita dengarkan dari perdebatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, ya, walaupun ada ayat yang diangkat, tapi konteksnya bukan untuk menerapkan syariat Islam. Gitu. Ya, kalau udah seperti ini, kira-kira ada perubahan tidak secara mendasar? Ya, jelas tidak. Gitu. Ya, kita takut gitu. Ya. 01 mungkin yang dicitrakan sebagai orang yang sangat baik akhlaknya. Ya kan? 02 sangat tegas orangnya, 03 mungkin sangat merakyat gitu. Tapi standar yang dipakai oleh mereka bukan standar Islam. Kira-kira apakah Anda yakin ya, mereka akan ikhlas? Apakah Anda yakin mereka itu berbuat hanya untuk apa? Kepentingan rakyat? Apakah Anda yakin ketiga paslon ini benar-benar ya, benar-benar menginginkan kemakmuran yang seadil-adilnya kepada seluruh rakyat Indonesia? Apakah Anda yakin? Kalau udah seperti ini gitu. Ya. Nah, tadi banyak program-program ya, yang diangkat yang sebenarnya apa? Permasalahan-permasalahan cabang, permasalahan-permasalahan yang bersifat parsial. Nah, pertanyaannya ya, dari mana pembiayaan semua program itu? Sekali lagi saya ulang, dari mana pembiayaan semua program-program yang ditawarkan itu? Nah, kalau di pertanyaan seperti itu, kita kembali kepada apa? Ya, bentuk dasar negara ini, ya, maaf kata ya, tidak menjadikan syariat Islam sebagai apa? Dasar negara. Artinya apa? Solusi-solusi yang ditawarkan jauh dari solusi-solusi yang berdasarkan syariat Islam. Itu poin pertama. Nah, poin kedua,
kalau jauh dari solusi-solusi Islam, lantas apakah kita yakin ya, bahwa keinginan-keinginan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang katanya 1945 itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar real untuk rakyat? Jelas tidak, gitu. Jauh panggang dari api, gitu. Ya. Artinya apa? Kalau masih mengandalkan pajak dan mengandalkan utang dalam pembiayaan APBN, sama saja gitu. Pajak adalah pemasukan negara yang paling besar, lebih dari 70% lebih ya, dari APBN kita gitu. Hutang itu menjadi instrumen utama. Nah, ingat, dalam penyusunan APBN ya, yang bercirikan ada utang dan pajak, itu menunjukkan APBN ciri khas negara kapitalis. Saya ulang, negara yang menjadikan pajak dan instrumen hutang itu adalah negara dengan ciri khas pengelolaan secara kapitalis. Artinya apa? Kalau pajak yang diandalkan dominasinya, itu artinya apa? Sama saja akan memberatkan rakyat. Ya. Jadi apanya yang berubah gitu loh? Kita mengandalkan apa misalnya? Baksos. Ya, mengandalkan apa lagi misalnya? Pendidikan murah. Ya, mengandalkan apa lagi? Kesehatannya terjangkau gitu. Tapi sumber pembiayaannya mayoritas dari pajak. Balik lagi ke rakyat kan? Terus apa kerja negara gitu? Apa kerja Menteri Keuangan? Apa kerja Presiden? Ya, kalau 70% lebih pemasukan negara berasal dari pajak. Ya. Jadi aneh gitu loh. Ya. Artinya apa? Ya, kita ditawari program-program untuk mensejahterakan rakyat, tapi apa? Rakyat juga yang diperas. Ini logikanya di mana? Akal sehatnya di mana gitu? Walaupun akhlaknya bagus, habis Quran, ya. Saya sepakat kita butuh solusi yang apa? Yang radikal, yang mendasar gitu, yang benar-benar menyentuh akar permasalahan. Bukan hanya lip service, ayat dibacakan hanya sebagai pemanis untuk menarik suara gitu. Ya, lagi-lagi dari pemilu 55 sampai sekarang, umat Islam hanya diandalkan suaranya saja. Gitu. Ya. Secara individu dari presiden pertama Soekarno sampai presiden yang terakhir sekarang Jokowi gitu, semua agamanya Islam. Ya, artinya apa? Ya. Secara individu, secara akidah, secara akhlak ngikut Islam gitu. Tapi dalam pengelolaan negara, nanti dulu gitu loh. Nah, artinya apa? Kita ini selalu apa? Bermuka dua gitu. Ya, secara akidah kita mengaku Islam, secara akhlak kita mengaku Islam. Tapi secara apa? Interaksi apa? Muamalah, secara ekonomi, secara politik, sosial dan budaya, kita tidak menggunakan keislaman kita gitu. Lantas apa? Pingin masuk surga gitu, enak tenang ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya, dari panggung yang mulia ini, ya, kita berharap gitu, ya, solusi-solusi yang ditawarkan dalam debat tadi itu mestinya solusi-solusi yang apa? Benar-benar solutif gitu, bukan hanya mengulang gitu. Ya. Terakhir dari saya gitu, ya, kalau dominasi solusi-solusinya masih model kapitalis, ya, kira-kira dengan akal sehat, tidak usah yang bergelar profesor, tidak usah yang bergelar doktor, master, insinyur, kira-kira ada perubahan yang signifikan enggak untuk kita bisa berharap kehidupan kita akan semakin makmur misalnya, semakin sejahtera gitu? Anda yakin? Ya. Makin jauh gitu loh, makin jauh apa? Jauh panggang dari api gitu. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, kita berharap ya, bagi pemirsa yang menonton acara kita ini, ya, mari kita berpikir ulang gitu, ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya, perlu solusi-solusi yang itu solusinya merupakan solusi-solusi yang bersifat apa? Satu, yang memuaskan akal gitu. Jujur kita tanya, apakah solusi-solusi yang mereka tawarkan itu memuaskan akal apa tidak? Tidak. Ya. Oke, kedua,
solusi-solusi program yang mereka tawarkan tadi itu sesuai dengan fitrah tidak? Ya. Dan yang ketiga, solusi-solusi dan program yang mereka tawarkan masing-masing paslon itu menenteramkan jiwa tidak? Ya. Kalau tiga ini tidak memenuhi gitu, saya katakan perubahan itu hanya apa? Mimpi di atas mimpi. Ya, sudah mimpi tapi di atas mimpi lagi gitu. Artinya apa? Khayalan tingkat tinggi gitu. Ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ya, luar biasa.